Masih bersama kami di Dialog Ainus Jabar dan kita masih membahas terkait dengan menjaga kesehatan mental di tengah pandemi. Masih bersama dengan narasumber saya yang terhubung secara virtual, ada Ibu Alma Dina Rahmaniar selaku psikolog. Bu Alma, kita akan membahas lagi terkait dengan menjaga kesehatan mental ini di tengah pandemi. Tadi saya sempat ada yang tertinggal, Bu Alma, terkait dengan menjaga kesehatan mental di tengah pandemi ini. Sebenarnya Bu Alma, pura-pura bahagia, kemudian juga memendam kesedihan yang terlalu lama ini termasuk salah satu gejala gangguan mental, bukan Bu? Iya, sebenarnya ini akan jadi bom waktu ya buat kita kalau kita memendam apa yang kita rasakan sesungguhnya gitu. Apalagi kalau kita merasa pura-pura bahagia gitu ya. Karena memang suatu saat secara tidak sadar itu masuk pada alam bawah sadar kita yang akan muncul suatu saat nanti. Entah kapan tapi itu pasti akan muncul gitu. Ketika menghadapi suatu trigger yang bikin kita nggak enak itu pasti akan muncul, dan munculnya ini akan melebihi kapasitas yang seharusnya gitu, sehingga ini yang dikhawatirkan akan menjadi depresi nantinya. Oke, jadi kita kalau bisa kita tarik ke belakang lagi Bu, yang tadi Ibu bilang bahwa pura-pura bahagia, kemudian juga terlalu lama memendam kesedihan, itu juga termasuk salah satu masalah kesehatan mental ya Bu ya. Ditambah lagi juga tadi ketika kita berbicara di awal tentang stres, ini juga bisa jadi salah satu masalah yang paling ringan, seperti itu bukan Bu Alma? Iya, betul. Betul. Setelah itu nanti masuk ke tahapannya lagi adalah tahapan cemas, kemudian juga yang terakhir adalah yang paling tinggi adalah depresi dan hingga membutuhkan pendampingan. Ini untuk pendampingan sendiri adalah lebih baik tidak usah menunggu ada gangguan ya Bu ya. Seperti itu Bu Alma? Iya, lebih baik ketika memang merasa butuh teman untuk bercerita, silakan sharing dengan orang-orang yang tepat. Oke, nah Bu, saya juga pernah baca di salah satu artikel bahwa terlalu sering bermain gawai atau gadget ini juga bisa menyebabkan kesehatan mental. Bu Alma, itu mitos atau fakta Bu Alma? Iya, memang banyak yang terjadi kasusnya orang dengan gangguan kesehatan mental ini karena adanya gawai ya, atau karena telepon genggam ini saat ini menjadi satu hal yang utama bagi setiap orang gitu ya. Semua bisa dilihat di situ, semua bisa dicari di situ, sehingga akhirnya tidak ada batasan kita mau sejauh mana melihat itu, terutama media sosial gitu. Dan kasus ini terjadi bukan hanya pada remaja dan dewasa, tapi juga pada anak-anak gitu ya. Banyak sekali yang menjadi terganggu kesehatan mentalnya, seperti terganggu aktivitas kesehariannya gitu ya, apalagi dengan adanya sekolah online gitu. Ini yang membuat orang menjadi akhirnya banyak mengalami mental illness atau gangguan mental gitu. Karena memang media sosial atau handphone kita ini sekarang tidak terbatas itu tadi, sehingga kita tidak tahu arahnya kita mau apa sebetulnya kebutuhan kita dalam si telepon genggam ini gitu ya. Jadi akhirnya kemana-mana yang tidak kita butuhkan juga kita dapatkan gitu, sehingga ini meluas dan menjadi overthink buat kita. Oke, tapi Bu, kalau tadi kita dikaitkan dengan masa pandemi ini kan semua orang membutuhkan gawai Bu. Kalau dikaitkan dengan situasi seperti itu seperti apa Bu Alma? Sekolah, kerja gitu kan Bu, kuliah itu membutuhkan gawai semuanya, dan bahkan hampir 24 jam posisi kita tuh melihat gawai Bu Alma. Betul. Betul sekali. Sehingga memang harus ada komitmen kepada diri kita sendiri gitu. Karena yang mengetahui kapasitas diri kita itu sebetulnya kan diri kita sendiri ya. Ketika kita tahu kapasitas kita, kita memberikan komitmen dengan diri kita. Misalnya saya mau melihat apa di handphone saya dalam waktu berapa lama gitu. Ketika itu dilakukan dengan konsisten, kita tahu batasannya, sehingga kita tidak mencari-cari hal-hal yang memang tidak kita butuhkan. Oke, jadi intinya adalah komitmen terhadap diri sendiri ya Bu ya. Nah oke, baik Bu Alma, mungkin akan ada yang disampaikan Bu tipsnya untuk menjaga kesehatan mental ini terutama pada saat di masa pandemi, dan yang paling penting adalah agar kita tidak terkena burnout syndrome ya Bu ya. Terutama untuk salah satu profesi-profesi atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang cenderung di masa pandemi ini membutuhkan stres kerjanya ini sangat tinggi Bu Alma. Silahkan tips dan triknya Bu. Oke. Ketika kamu bisa jujur dengan apapun yang kamu rasakan gitu ya, baik itu rasa sakit, rasa marah, kecewa,
sampai keluhan-keluhan apapun yang kamu rasakan, ketika kamu bisa jujur dengan itu semua, jujur dengan diri sendiri, kemudian mengkomunikasikan itu kepada orang yang tepat, dengan circle yang tepat, percaya bahwa masalah itu akan menjadi lebih ringan dan tidak akan membuat kamu menjadi terganggu kesehatan mentalnya. Berusaha jujur dan mengkomunikasikan semuanya. Oke, poin pentingnya adalah itu ya Bu ya, jujur dengan diri sendiri, kemudian juga berkomunikasi. Ketika marah, ungkapkan kemarahan, ketika sedih, ungkapkan kesedihan, kalau senang juga sama, mengungkapkan kesenangannya seperti apa, kebahagiaannya seperti apa. Jangan sampai tadi yang sudah kita bahas ya Bu ya, jangan sampai terlalu lama memendam kesedihan, terlalu lama memendam kemarahan, nanti tiba-tiba akan jadi bom waktu. Setuju ya Bu Alma ya? Betul, betul sekali Mbak Eci. Betul sekali ya, intinya itu ya pemirsa ya, jujur dengan diri sendiri, berkomunikasi, dan yang paling penting adalah untuk pendampingan ke psikolog atau ke psikiater tidak harus menunggu gangguan. Tapi ketika kita merasakan sesuatu yang dirasa sudah merasakan gangguan, itu juga sudah bisa berdiskusi dengan psikolog atau dengan psikiater. Bu Almadina Rahmadiar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di studio iNews Jabar. Sama-sama, sudah sharing terkait dengan menjaga kesehatan mental di tengah pandemi seperti apa. Jadi kita tahu agar kita tidak terkena burnout syndrome ini selama masa pandemi seperti apa. Terima kasih sekali lagi Bu Alma. Dan pemirsa, perbincangan kami hari ini dapat Anda saksikan kembali melalui kanal YouTube iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Desi Juliani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.